Mari kita membuka pola pikir kita, open minded, membuka pikiran kita. Tetapi kemuliaan ini sudah ada di tanah Papua, sehingga membuat bangsa-bangsa. Saya berharap kepada seluruh orang Papua dari Sorong sampai Merauke, ke depan Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa untuk datang. Apakah kita sanggup untuk menerima mereka? Shalom, puji Tuhan, saudaraku sekalian, kembali berjumpa lagi dengan saya Daud G di channel saya. Ya baik saudaraku sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, dan dengan menetapkan sebuah program atau menghidupkan kembali program transmigrasi ke tanah Papua, dan Papua sendiri beberapa waktu ini sampai detik ini mengalami penolakan yang sangat luar biasa tentang transmigrasi penduduk Jawa ke tanah Papua secara besar-besaran dari Bapak Prabowo Subianto itu sendiri. Maka oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau memberikan sebuah edukasi, yaitu pemahaman kepada kita bersama supaya kita jangan salah kaprah dalam menanggapi hal ini. Sehingga dengan video saya kali ini saya memberikan dua pertanyaan yang sangat penting sesuai dengan judul video saya kali ini, yaitu yang pertama, apakah program Prabowo transmigrasi besar-besaran penduduk Jawa ke tanah Papua adalah kehendak Tuhan? Dan yang kedua, apakah nubuat Nabi Yesaya ada sangkut pautnya dengan transmigrasi ini? Ya, saya akan menjawab dua pertanyaan ini satu persatu demi membuka pikiran kita atau demi mengedukasikan atau memberikan sebuah pemahaman kepada kita sehingga kita dapat memahami hal ini dengan baik dan juga tidak salah kaprah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dan berikut ini adalah penjelasan saya atau edukasi sebuah pemahaman kepada saudaraku sekalian. Ya baik saudaraku sekalian, yang pertama, apakah program Prabowo transmigrasi besar-besaran penduduk Jawa ke tanah Papua adalah kehendak Tuhan? Saudaraku sekalian, saya tidak menjawab ya dan saya juga tidak menjawab tidak. Tetapi apabila kalau kita kembali kepada firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13, yaitu pemerintah adalah wakil Allah, atau dengan perikop di sana kepatuhan terhadap pemerintah. Dan saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, tetapi saya akan membaca dua ayat saja, ayat intinya, yaitu ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Firman Tuhan ini menegaskan kita untuk kita tunduk atau mendengar apa yang menjadi keputusan-keputusan pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah, sama halnya dengan apa yang sedang terjadi di tanah Papua oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehingga kalaupun hal ini terjadi di tanah Papua dalam beberapa tahun mendatang, keputusan ini digerakkan dengan para militer sehingga transmigrasi perpindahan penduduk dari Jawa ke tanah Papua secara besar-besaran terjadi. Kalaupun di kemudian hari terjadi atau beberapa waktu ke depan terjadi, apakah yang harus dilakukan oleh orang Papua itu sendiri? Kemudian juga orang Papua sendiri itu harus sadar, dan saya sebagai anak Papua atau orang Papua, saya juga sadar dengan hal ini. Saya harus takluk kepada pemerintah. Kenapa? Karena saya sendiri masih memegang rupiah dan saya juga adalah warga negara Indonesia sekalipun saya bukan orang Indonesia. Ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun orang Papua. Demikian juga yang kedua, apakah nubuat Nabi Yesaya di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan ada sangkut pautnya juga dengan transmigrasi penduduk Jawa ke tanah Papua? Saudaraku sekalian, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini memang sangat unik. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ketiga, saya akan membacakan firman Tuhan ini terlebih dahulu dan saya akan menjelaskan sedikit, karena firman Tuhan ini akan menjadi acuan dari apa yang saya akan bagikan atau memberikan sebuah pemahaman edukasi kepada kita bersama. Demikian firman Tuhan, Yesaya 60 ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wow, kalau kita mau melihat firman Tuhan ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop daripada firman Tuhan ini tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Tetapi kemuliaan ini sudah ada di tanah Papua, sehingga membuat bangsa-bangsa, membuat negara-negara, membuat para kapitalisme, membuat imperialisme, membuat oligarki-oligarki maupun segala jenis bentuk manusia, bahkan sampai kepada suku-suku siapapun dan sejenisnya yang saya tidak akan sebutkan satu persatu,
persatu. Mereka atau orang-orang ini atau kelompok-kelompok ini memiliki kepentingan-kepentingan di atas tanah Papua, sehingga reboisasi, eksploitasi alam dan juga illegal logging dan lain sebagainya, pertambangan ilegal dan apapun itu terus terjadi, terus semakin masif di atas tanah Papua. Pencurian, perampokan, Yohanes 10 ayat 10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini pun terjadi di atas tanah Papua, dan Indonesia, negara ini mengambil ataupun bangsa-bangsa itu mengambil segala sesuatu yang menjadi milik tanah Papua. Wow, saya tidak bisa sebutkan satu persatu saudaraku sekalian. Sehingga dengan adanya program transmigrasi perpindahan penduduk ke tanah Papua yang dilakukan atau yang merupakan program daripada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, kita orang Papua, kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Ini baru suku-suku yang datang ke tanah Papua. Kalau kita mau melihat ke depan dengan kacamata rohani berdasarkan firman Tuhan ini, kalau ke depan Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa untuk datang, apakah kita sanggup untuk menerima mereka? Tuhan Yesus Bapa di surga memiliki rencana yang besar untuk tanah Papua. Sebab itu saya berharap kepada seluruh orang Papua dari Sorong sampai Merauke, mari kita membuka pola pikir kita, open minded, membuka pikiran kita. Artinya bahwa membuka mata rohani kita dan kita melihat kehendak Tuhan. Semua yang terjadi ini, ada apa di balik semuanya ini? Kita harus masuk doa dan berpuasa, dan kita harus bertanya kepada Tuhan, sebenarnya ada apa dengan semua yang terjadi ini? Bukan kita mau melakukan protes, bukan kita tidak mau menerima. Memang saya secara pribadi sebagai anak Papua, bukan saya menolak juga, bukan saya menerima juga, tetapi saya berusaha merendahkan hati saya, dan saya melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi tanah Papua. Karena tanah Papua ada kemuliaan Tuhan yang besar, sehingga itu membuat semut-semut itu tidak tenang untuk datang ke tanah Papua untuk mengisap susu dan madu, untuk mengisap susu dan madu. Ya saudaraku sekalian, itulah pandangan-pandangan atau edukasi-edukasi dari pemahaman-pemahaman tentang dua pertanyaan ini, sehingga saudara dapat memahami dengan baik dan benar dan tidak salah kaprah dalam mengambil keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan di tanah Papua tentang apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto itu sendiri. Demikian apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk memberikan sebuah edukasi kepada seluruh orang Papua, tetapi juga kepada orang Indonesia yang menyaksikan video saya ini. Biarlah ini menjadi sebuah pemahaman atau edukasi yang dapat memberikan sebuah pemahaman yang baik kepada saudara sekalian. Dan sekali lagi saudaraku sekalian, saya berharap bahwa mari kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan mari kita melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan di atas tanah Papua tentang program transmigrasi perpindahan penduduk Jawa ke tanah Papua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.